Shalom, rekan-rekan PPGT yang sama-sama dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Bina Muda edisi 18 tahun 2026 bulan Juni. Pada kesempatan saat ini, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala berkat dan nafas hidup yang masih Tuhan karuniakan kepada kami semua, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Pada kesempatan ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang dapat memampukan kami untuk memahami, sehingga dalam kehidupan kami dapat melakukannya. Untuk hamba-Mu pada saat ini akan membaca dan merenungkan, mampukanlah hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan maksud dan tujuan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami. Kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini terambil dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Matius 10 ayat 24 sampai 39. Firman Tuhan, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ayat yang ke-24, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi isi rumahnya. Jadi, janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu di atas rumahmu. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping untuk 1 keping uang terkecil? Namun, seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Namun, siapa saja yang menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan perang. Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayahnya atau ibunya lebih daripada Aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada Aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya,
Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin firman Tuhan. Sedemikian jauhlah pembacaan kita pada saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang membaca dan merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita. Dari keseluruhan pembacaan kita pada saat ini telah disimpulkan dalam satu tema, yaitu jangan takut, Tuhan menguatkanmu. Jangan takut, Tuhan menguatkanmu. Shalom, rekan-rekan PPGT yang sama-sama dikasihi Tuhan. Siapa sih di sini yang tidak mempunyai media sosial? Ya, mungkin kita semua punya media sosial, entah itu WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Terkadang saat asik scroll, biasanya kita menemukan ayat atau lagu rohani yang mungkin ingin kita posting di story akun sosmed kita. Tetapi terkadang dalam hati muncul pikiran, nanti dikira sok suci, lagi kerasukan Roh Kudus kali, dan lain sebagainya. Hal sekecil ini justru terkadang membuat kita ragu untuk menunjukkan iman kita di depan orang lain. Kita takut atau malu mengekspresikan diri kita sebagai orang Kristen. Namun Yesus tahu perasaan itu, sehingga kita kembali diingatkan dalam pembacaan kita pada saat ini dari Matius 10. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu takut. Yesus tahu bahwa untuk menjadi muridnya bukanlah hal yang mudah. Apalagi kita sebagai anak muda, kita diliputi berbagai tekanan, ejekan, hinaan, bahkan kita sering ditolak. Tapi dalam hal itu, Tuhan memberikan jaminan bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita, anak-anaknya, berjalan sendiri. Dia akan selalu menyertai kita sepanjang hidup kita. Setiap kita ragu, setiap kita takut, setiap ketika kita ditolak, Allah Tritunggal akan hadir untuk meneguhkan, melindungi, dan memampukan kita untuk bisa kuat, sabar, dan tabah untuk menghadapi setiap keraguan yang muncul di hati kita. Dalam kita menghadapi ketakutan, ada 3 kebenaran yang akan menguatkan kita untuk menghadapi ketakutan itu. Yang pertama, Yesus menjadi teladan keberanian. Dalam ayat 25 dikatakan bahwa cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumahnya disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Yesus saja ditolak, apalagi kita. Yesus saja ditolak, jadi wajar kita juga menghadapi hal yang serupa. Namun dari hal itu, kita dapat belajar setia dan berani karena kita mengikuti teladan sang guru yang tidak takut gentar menghadapi salib. Yang kedua, Bapa memelihara hidup kita. Ayat yang ke-29 dan 31 mengatakan,
Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jika burung pipit saja Tuhan jaga, Tuhan pelihara, apalagi kita juga yang begitu berharga di matanya. Tuhan tahu setiap pergumulan dan masalah kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia akan selalu melindungi dan memelihara hidup kita. Yang ketiga, Roh Kudus meneguhkan hati kita. Ayat yang 19 sebelum ayat yang 24 pembacaan kita tadi mengatakan bahwa apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia akan berkata-kata di dalam kamu. Pada saat kita takut, bersaksi, atau melayani, Roh Kuduslah yang akan berbicara di dalam kita. Roh Kudus yang akan memberikan kita keberanian dan kekuatan untuk berkata-kata serta untuk melangkah maju. Rekan-rekan pemuda yang sama-sama dikasihi Tuhan, Yesus meneguhkan para murid-Nya agar mereka tetap kuat, setia dalam pelayanan meskipun akan menghadapi banyak tantangan. Bapa melindungi, Kristus memberi teladan, Roh Kudus yang memampukan. Tuhan yang memilih dan memanggil kita, Tuhan juga pula lah yang akan menguatkan, menolong dan menyertai kita dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu, jangan takut. Kekuatan Tuhan yang akan selalu menjaga kita dalam menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan kita. Tetaplah teguh dalam kasih Kristus dan beranilah bersinar dimanapun kita berada. Firman-Nya mengatakan dari Roma 8 ayat 31, Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jangan takut, berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan, karena di setiap langkah ada kekuatan yang menopang. Rekan-rekan pemuda, melalui perenungan kita saat ini, ada 2 pertanyaan yang perlu kita jawab kepada diri kita sendiri. Yang pertama, hal apa yang paling sering membuat kita takut untuk bersaksi atau melayani Tuhan? Yang kedua, bagaimana kita bisa mengingat dan mengalami kekuatan Allah Tritunggal dalam menghadapi kekuatan kita? Mari kita jawab pertanyaan ini sendiri. Kita jawab sendiri sebagai refleksi, sehingga melalui jawaban itu kita bisa menyadari bahwa ketakutan apa yang sering muncul dalam hidup kita. Dan ketika ketakutan itu datang, kita dapat percaya bahwa Allah Tritunggal selalu ada bersama-sama menyertai setiap hidup kita, sehingga kita dapat menyerahkan semua ketakutan kita itu kepada Tuhan melalui doa.
Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauhlah perenungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami anak-anak muda-Mu untuk merenungkan firman-Mu pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk tidak takut dalam menjalani kehidupan ini, karena Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami, menjaga dan menguatkan kami dalam menghadapi ketakutan itu. Mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk selalu kuat dan setia dalam menghadapi setiap persoalan hidup ini. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami anak-anak muda-Mu. Dimanapun kami berada, kami serahkan ketakutan kami kepadamu, Tuhan yang menguatkan kami, sehingga dalam menjalani kehidupan, rasa takut itu dapat kami lawan dan perlahan mulai menghilang, dan kami bisa hidup dengan tenang dan penuh sukacita. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, sambut dan sempurnakanlah. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.